Ya guys, Woi. yoi, ketemu Guys. lagi di channel Authentic Love Family di konten Yons Widih. yang orang nilai salah. Ini konten sebenarnya udah sempat mati nih, Pin. Di Gitu ya. apa? Kita buat itu awal Februari. Ya nggak, Lep? Yoi. Ya kan, awal Februari kita buat. Terus karena pandemi nih, akhirnya semua produksi tutup kan. Jadi udah lama Jadi juga ya. ya udah kita juga Udah menutup lama juga produksi nggak gitu. nyalah nih ya. Nah itu, cuman sekarang udah PSBB transisi kan, jadi kita mulai lagi nih konten kita Yons Jones yang orang nilai salah. anjing. Nah jadi gue pengen mencoba untuk meluruskan kalau bisa, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Tapi di sini konten dimana gue mencoba untuk ngebahas-bahas sebuah konten-konten yang mungkin bisa dibilang beda pendapat dengan orang lain gitu, Bin. Maksudnya beda-beda pandangnya. Jadi gue mencoba, mungkin kan kita sering banget nih ngelihat orang dari luarnya doang nih. Iya. Don't judge the book by the cover kan. Banyak yang kayak Banyak gitu. kayak gitu nih. Orang Mungkin banyak teman-teman lihat juga orang ngelihat Alvin pasti ketika tahu kegiatannya dia pasti akan bingung juga nih, Pin. Masa penampilan kayak lu profesinya ini gitu. Oh, kan? masa sih? Nah itu gue juga nggak tahu nih, Pin. Nah, kenalin dulu dong, Pin. Iya. Sahabat-sahabat Yons nih di luar sana. Sahabat-sahabat Yons di luar sana. Yoi, kenalin nama. Apa mungkin kabar sahabat-sahabat Yons? Kegiatan lu apa nih, Pin? Nama Ya, nama. Nama dulu deh. Nama dulu. Nama kali ya. Alvin. Terus Tadi lu udah sebut-sebut terus. yoi. Yang penonton mungkin bingung nih, profesinya kayaknya Itu. seniman nih kayaknya dia musisi nih gitu. Gua mungkin kalau gua belum kenal lu, gua ngelihat lu adalah seorang musisi anak band, lu seorang gitaris nih. Enggak lah, Oh. gua bukan anak band. Oh, bukan anak band. Oh, Tapi- anak lukis nih. Enggak juga. Oh, enggak juga. Tapi suka aja gitu, suka aja denger-denger musik gitu. Lihat-lihat gambar ya kan. Jadi hobi-hobi aja. Hobi-hobi Hobi aja. nontonin orang aja. Yoi. Tapi lu sendiri profesi sebagai apa nih, Vin? Gua banyak di dalam pelayanan gereja. Widih. Gila. Jadi penampilan Alpin gitu Apa kan. itu? Kayaknya kalau orang awam nih kayaknya nggak mungkin di pelayanan Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Kayaknya seni-seni gitu. Ternyata lu seorang pelayan nih. Tapi suka juga gue seni-seni. Membawa dunia seni dalam pelayanan. Yoi gitu. Oh ya, Bisa aja. buat penonton kita menerapkan protokol ini ya, COVID nih kan lagi bener. masa-masa kita jaga jarak juga. Jaga jarak. Tadi juga sebelum syuting kita pakai masker. Yang nonton juga jaga jarak tuh. Yang nonton juga jaga jarak tuh. Pakai masker. Tuh pakai masker. Kalau kamera bisa dibalik tuh, gua kasih lihat tuh, Vin. Iya bener. Nah, ini menarik nih, Vin. Bisa dibilang nih, tolong jangan di story. Suaranya masuk. Iya. Nah, Vin, lu bisa ceritain nggak sih apakah emang dari dulu nih, gue kalau kecil, waktu lu kecil nih, gue gede pengen seorang pelayan nih, atau bisa dibilang kan hamba Tuhan kali ya, Kata orang-orang. kata orang sih. Orang tua nggak tuh? Hah? Orang tua nggak tuh? Orang tua. Nah, gue pengen coba dong, Vin. Tadi, gue udah kenal lu itu kurang lebih ada 2 tahun lah ya. 2 tahun. 2 tahun ya. 2 tahun ya. 3 tahun kali ya. Oh ya, 3 tahun gue kenal Alpin. Sesuai iya. 3 tahun gue kenal Alpin. Terus gue pun juga shock. Kita dulu sempat satu alamat juga ya nggak sih? Kita sama-sama dari anak seniman X IKJ. Debur ombak pecah. Debur ombak. The best itu tuh, pohon beringin. Iya. Apa kita bahas itu aja? Ya jangan. Nah, Vin, tadi gue sempat nanya ke Alvin nih, teman-teman, bahwa gue bingung nih, Vin, kan lu sempat masuk yang namanya dunia seni nih, IKJ gitu kan. Nah, kok untuk saat ini lu bisa dibilang mungkin pindah, ya mungkin menurut gue lu pindah haluan gitu ke pelayanan. Lu bisa ceritain nggak sih kenapa
Nih soal itu sih nih, kayak misalnya nih kan lu penampilan lu kayaknya mungkin kalau untuk orang awam kayaknya nggak mungkin hamba Tuhan nih gitu kan, apalagi lu udah kenal dunia seni dulu, kok lu bisa pindah haluan ke apa namanya, seorang pelayan. Nah bener, lu bener. boleh ceritain nggak sih sedikit Iya, sebetulnya gue juga nggak tertarik juga tuh men. waktu awal? Gue dari dulu nggak tertarik emang, Iya. gue nggak pengen tuh Hmm. aktivitas-aktivitas gereja tuh, Hmm. dan gue juga nggak seneng juga Iya. aktif-aktif di gereja, Betul. aktif-aktif kegiatan-kegiatan keagamaan Hmm. gitu. Gue lebih seneng yang nongkrong-nongkrong aja, Yoi, santai aja betul. gitu. Ngobrol-ngobrol sama temen-temen, apa aja diobrolin tuh. Ah. Ngobrolin lukis, ngobrolin band-bandan tuh ya. Hmm. Jadi nggak ada tuh obrolan gue tuh soal rohani tuh. Oh, nggak ada. Ya, udah lama banget malah ya. Iya. Gue emang nggak ada tertariknya. Untuk ke arah segitu Nggak ada suka-sukanya. Kayak kayaknya itu bisa bilang rohani banget, beda banget nih frekuensi dengan seniman nih gitu. Ya memang nggak ada pengennya gitu loh. Tapi Nah, waktu ke gereja aja tuh ya, kalau gue ke gereja menyokap gue tuh ya, udah males banget nih. Gue ingat banget tuh kan gereja gue biasanya tepuk-tepuk tangan. Iya. Gue diem aja kan, gue Iya, iya. anjir gila nih gengsi juga nih gini. Nyokap gue kan nyenggol-nyenggolin oh aja. tahu, gue pernah ngalamin juga. Kalau misalnya gue nggak tepuk tangan, nenggolin gitu biar gue tepuk tangan ya. Biasa tuh orang tua. Orang tua bener, Biasa orang tua begitu. kan selalu begitu. Selalu begitu. Mengundang Betul, kita betul. untuk ikutan dia, Iya. iya kan? Oh bisa diem aja. Biar kita, enggak. Nah, gue kurang lebih gitu tuh ya. Nggak suka lah Iya. sama kegiatan-kegiatan itu. Dan terus sukanya yang bebas-bebas aja, Yoi. ya kan nongkrong-nongkrong, Betul. ya kan kalau bisa nongkrong-nongkrong dapet duit, Yoi. ya enggak. Udah gue nggak mikirin apa-apa lah, gue mikirin apalagi ngomongin masalah-masalah Tuhan ya. Wah, iya sih. Dan hobi juga gitu Betul. ya kan, kebetulan wah gila hobi juga nih nato-nato nih Oh. ya enggak. Kayaknya nato nih asik juga nih. Yoi. Kalau dulu kan nato freedom nih. Bener Free banget. nih. Art man. Itu bisa dibilang jauh lah dengan yang namanya kerohanian ya. Jauh dengan kerohanian gitu. Betul. Apa lagi tuh ya? Nah, hingga akhirnya kenapa tuh lu bisa memilih ke, kok bisa dibilang nih lu lulusan teologi ya kan? Ya katanya sih gitu. Katanya sih gitu ya. Iya. Nah, kenapa lu bisa memilih untuk teologi nih, Vin? Sedangkan nih sorry itu saya, Vin, bisa dibilang kan lu bisa dibilang kan tato. Mungkin kan karena lu dulu dunia seni nih. Jadi mungkin kita sebagai orang seniman ya tato hal yang biasa gitu. Nah, tapi kan bisa dibilang lu ketika lu pindah ke sebuah pelayanan nih pasti kan ini yakin ya Tuhan kok tatoan sih gitu. Iya. Nah, kenapa tuh lu kok bisa memutuskan untuk apa namanya, apakah karena lu udah terjerumus dulu ke itu atau emang dari lu atau dengan orang tua lu nih? Iya, kalau semua orang kan punya perjalanan hidupnya beda-beda ya. Kalau gue kebetulan perjalanan kehidupan gue ada di dalam lingkungan yang seperti itu, suka nongkrong, suka seni, suka musik-musikan, ya suka tato-tatoan gitu ya kan. Nah, gue ada di lingkungan seperti itu tuh. Iya. Dan gue fokus nongkrongnya sampai fokus tuh enggak. Jadi bukan lu nongkrong yang buat fokus, tapi lu fokus untuk nongkrong fokus ya? untuk nongkrong gua tuh ya kan, ketemu temen-temen gua seneng aja. Seneng aja tiap hari ketemu temen gitu kan. Dan lingkungannya seperti itu. Dan gua menikmati pada saat itu seperti itu ya kan. Dan gua juga tahu juga saat gua sadar juga waktu gua melakukan semua aktivitas itu banyak aktivitas yang salah, yang negatif yang gua lakukan, men. Ya kan? Betul. Yang namanya tongkrongan lah ya. Iya, namanya tongkrongan ya kan. Yang nyokap bokap juga akhirnya semua sikap yang gue lakuin bikin dia sedih lah gitu kok anak gue begini nih ya kan. Kayaknya gue udah didik dia dari kecil nih kayaknya jadi anak baik. Nah, suatu ketika ya pengen lah gitu gue masuk ke gereja gitu ya kan. Masuk ke gereja Jogja tuh, karena gue kan sempet kuliah di Jogja juga tuh. Betul. Gue
ke Jogja, masuklah ke gereja gitu ya kan. Nah, di gereja ya ketemulah ya orang-orang yang menurut gua ya takut akan Tuhan juga. Gitu kan. Yang mencintai Tuhan juga gitu. Karena saat itu kan ceritanya gue gak mencintai Tuhan Masa-masa ya. Kata orang kan gitu tuh, gak mencintai Tuhan ya gak? Mencintai sih mencintai tapi tidak seutuhnya. Iya kan? Cuman tahu doang nih. Iya cuman tahu doang, bahkan gak suka malah kadang-kadang tuh. Tapi kan di tengah-tengah tidak sukaan kita ya kan, tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Cakep tuh. Hingga akhirnya baulah lu disitulah untuk apa namanya masuk dunia pelayanan. Ya entah kenapa gitu, entah kenapa ya gue juga nggak tahu juga. Ya gue rindu aja akhirnya gitu untuk berbalik, untuk fokus sama hal-hal yang baik itu tuh, sama yang namanya mengenal Tuhan. Gue pengen gitu satu waktu gue pernah fokus sama hal-hal yang jauh dari Tuhan, tapi satu ketika ada juga ternyata saatnya gitu, gue ketemu orang-orang, aktivitas gue iseng aja gitu masuk ke dalam gereja, ketemu orang-orang gereja, ngobrol-ngobrol sama orang gereja, ikut aktivitas gereja, ternyata lama-lama entah kenapa gitu gue tergerak juga nih, kan gue pengen juga nih. Pengen juga kayaknya gue fokus loh di area ini nih gitu loh. Gue fokus nih di bagian ini nih, kayaknya perlu juga nih gue fokus di sini nih gitu. Karena kan selama ini gue nggak pernah fokus di dunia kayak gitu. Gue mikirnya kalau gue nggak fokus, gue nggak suka sama dunia itu, terus gue belum fokus sama dunia itu, kok gue bisa bilang nggak suka gitu ya kan? Ya udah gue coba fokusin dulu agar gue bisa bilang, kalau misalnya gue nggak betah di situ, gue punya alasan kenapa gue nggak suka. Gitu. Setidaknya lu udah pernah terjun ke dunia itu lah ya. Dan gue gue masuk ke dalam dunia itu, gue fokus di dunia itu ya. Enggak, kayaknya sampai saat ini lah. Bisa dibilang. Nah, tapi Vin, kan banyak nih pandangan di luar sana nih Vin. Tadi lu waktu kita ngobrol juga lu bilang bahwa ya salah satu alasan lu kenapa milih untuk teologi, lu juga senang belajar agama ya nggak sih? Filsafat. Nah setelah itu gue akhirnya tertarik tuh belajarin tentang Alkitab. Gue pengen coba nih ngulik juga nih, enggak ya? Dikulik juga nih, gimana nih kalau nguliknya nih? Ya suka-suka baca-baca aja, suka-suka filsafat juga gitu. Pengen tahu deh ya kan, namanya orang pengen tahu. Ya udah berguru lah sama orang ya. Nah, kebetulan orang-orang itu ada di dalam sekolah-sekolahan, ya udah gue masuk aja ke sekolahan itu ya enggak. Belajar deh jadinya. Sampai sekarang deh. Kan. Nah, tapi Vin, menarik nih Vin, maksudnya ketika lu tersesat di jalan yang benar. Tapi yang gue pengen bahas nih Vin, maksudnya kan pasti stigma orang pada umumnya nih, maksudnya kan pasti kan dengan penampilan lu, maksudnya ada nggak sih lu pernah dapetin stigma kayak, wah Vin, lu kan seorang hamba Tuhan nih, seharusnya nggak boleh dong tatoan. Ada nggak? Pernah nggak sih lu ngalamin? Pernah men, pernah ketemu juga setelah masuk sekolah ya, otomatis kan harus melayani ya. Betul. Melayani di dalam aktivitas gereja gitu. Di dalam gereja juga banyak juga yang nanya, "Woi lu kan calon pendeta nih, lu kan calon hamba Tuhan nih. Lu kok bertato begitu tuh gimana tuh? Lu gimana tuh sebagai calon hamba Tuhan nih?" Terus bahkan ada yang nanya terus jadi batu sandungan. Gila tuh, batu sandungan. Kan bahasanya tuh yang begitu-gitu tuh ya enggak. Bahasa Alkitabiah. Bahasa sandungan. Iya. Ada. Terus tapi lu gimana tuh? Maksudnya cara lu menyikapi atau sebenarnya kan malas juga kan. Sebenarnya kan itu tergantung pemikiran orang enggak sih masalah itu apa. Apalagi menurut gua pribadi aja, kayak biasa yang punya pemikiran kayak gitu tuh orang-orang lama ya enggak sih? Iya. Yang mungkin belum bisa dibilang usianya di atas kita ya nggak sih? Tapi ada juga tuh, gue ketemu juga anak muda ya mungkin yang di dalam pemahaman mereka gitu ya, sebagai seorang hamba Tuhan ini artinya seorang yang sudah dikhususkan dari dulunya ya kan, terus dia harus melayani Tuhan, masuk ke dalam gereja ya betul-betul kudus, suci gitu ya kan, jadi nggak terkontaminasi nih dengan apapun gitu ya kan. Benar. Ada juga tuh yang berpikir begitu tuh. Kan
ada juga mikir kayak bisa dibilang kan kayak di agama seberang nih kan ketika kita pingin beribadah aja kita berarti kita wudu dulu nih. Berarti kita agamanya apa nih? Kalau yang seberang apa nih? Agama apa ya kita? Iya. Berarti kita agamanya. Ya teman-teman tahu lah ya. Iya, agama apa iya, kita. iya. Paham. Nah, gini, apa kan kalau di agama seberang kan bisa dibilang mau beribadah aja dia harus wudu dulu dan lain. Jadi ketika dia masuk ruang apa? Bisa dibilang kan rumah ibadah harus bersih dulu nih. Bahkan ketika habis wudu aja kita nggak boleh bersentuhan sama sekali kalau nggak batal nih wudunya gitu kan. Nah, ini juga pasti terjadi juga nih Vin sebenarnya sama kita ya nggak sih ketika bisa dibilang khususnya kita seorang pelayan pasti kita sebagai orang pelayan punya bisa dibilang tanggung jawab yang harus kita jalani gitu kan. Mungkin standar hidup yang ekspektasi jemaat atau sekitar kita ngelihat bahwa wah dia orang pelayan nih seharusnya hidupnya suci dan kudus dan lain-lain nih. Tapi menurut gua ngomongin soal pelayanan nggak sebatas penampilannya nggak sih, Vin? Iyalah. Iya, betul. Ya Nah, jadi ya setiap orang kan punya perjalanan hidupnya beda-beda tuh, men. Dan kita juga tidak pernah tahu gitu loh. Iya. Tuhan akan pakai kita ke depan nanti seperti apa gitu kan. Di dalam iya, setiap orang punya perjalanan hidupnya beda-beda tuh. Betul. Tapi lu sendiri nih, Vin. Pernah nggak sih maksudnya kan kalau teman mah wajar lah ya, misalnya ngomentarin tapi jemaat ada nggak sih maksudnya? Yang kayak atau lu mungkin ketika lu pengen khotbah kayaknya gue pakai lengan panjang deh untuk gue pernah melakukan itu tapi jemaat secara langsung gak sering gak banyak ya ada tapi gak banyak ya gue temuin ya gak banyak ya mungkin juga gak enak juga mungkin mau nanya-nanya soal itu kali ya. Nah ini kan menarik banget nih Vin bahwa pasti kan Kak boleh nggak sih atau gimana gitu? Nah kalau dari pandangan lu sendiri gimana Vin? Iya kalau gue lihat ya. Tapi biar gak seret minum dulu deh. Biar terus masa dia tadi ngomong terus. Oh iya. Ngopi dulu. Gila Kaleb nih bikin kopinya mantap lu men. Nah iya Vin balik lagi tuh maksudnya anggaplah ada yang nanya nih Kak boleh nggak sih nato apalagi khususnya kita seorang pelayan atau gimana. Ini kita butuh pandangan aja ya Vin ya. Ya kalau teman-teman jangan ambil sepenuhnya tapi ya ambil yang positifnya aja tapi karena kita di sini cuma butuh pandangan. Kalau gue sih ya ngelihatnya mending gini aja. Teman-teman yang udah terlibat di dalam pelayanan, aktif di dalam pelayanan gitu kan terus pengen nato gitu kan ya menurut gua sesuai kebutuhan aja gitu. Lu buat apa ditato gitu ya kan? Ya. Lu buat ngapain pakai tato? Betul. Gitu ya kan? Lu coba pikirin lagi deh, lu kedepannya lu mau jadi apa gitu. Lu kedepannya lu mau ngapain gitu. Ya lebih memikirkan lah bukan masalah dosa atau enggak dosanya ya. Kalau gue melihatnya bukan masalah dosa atau enggak dosanya, tapi itu menjadi kebutuhan lu enggak? Gitu. Ya kalau misalnya nggak jadi kebutuhan lu nggak perlu juga dan nggak penting juga gitu ya kan. Iya. Kebutuhan lu pakai tato biar keren doang gitu. Nah, buat apaan gitu kan? Terus lu sekarang pelayanan, terus lu sekarang sambil kuliah, terus nanti ke depannya setelah lu pelayanan terus lu pengen keren, pengen gaya gitu lu pakai tato, terus ke depannya lu susah nyari kerja gitu. Jadi buat apaan? Gitu kan. Jadi mempersulit hidupnya ya. Dan itu nggak menjadi penting. Lu pakai tato itu ya kan. Tapi kalau memang lu sudah bertato gitu dan situasi lu sudah menjadi seorang pelayan Tuhan sekarang gitu ya kan ya gue pikir juga ya nggak masalah juga gitu kan. Lu kan pernah ada di fase perjalanan kehidupan lu gitu ya kan. Lu pernah ada di maksudnya bukan fase perjalanan, dulu pernah ada di dalam mungkin bisa dibilang lembah kekelaman lah ya. Iya. Ada journey-nya lah ya kan, setiap orang punya journey-nya masing-masing gitu. Betul. Ya kan kita juga nggak pernah ngerti juga ya kan. Iya sih. Kita juga nggak pernah ngerti juga tuh men tuh. Entah kenapa nih. Kok tiba-tiba ya kan? gitu. Kok maksudnya kok saat ini Tuhan bisa membawa gue sampai saat ini gitu ya kan. Sampai mungkin melayani Tuhan,
sampai mungkin ada di posisi pekerjaan yang gini, kok gue bisa sekolah di sini, ya kan? Betul. Yang lebih mantep lagi, men, kok gue Apa? bisa saat ini mengenal Tuhan, ya kan? Nah, Itu kan kita nggak ngerti tuh, men. kita nggak bisa. Kita nggak bisa ngerti kenapa. Betul. Iya. Kok kita itu bisa ada berada di jalan ini, di dalam kasihnya Tuhan aja. Betul. Kenapa? Itu paling kita nggak ngerti. Ya. Ya kan, di dalam perjalanan kehidupan kita sampai suatu waktu kita ada di dalam titik memikirkan kenapa kok sampai saat ini gue masih ada di dalam Tuhan nih. Iya. Gue masih memikirkan Tuhan. Hmm. Itu yang entah kenapa. Kita Masih- juga nggak ngerti juga. Masih mencari jawabannya ya nggak sih? Iya kayak Iya gitu kan? lah tuh ceritanya itu ya nggak. Berarti bisa dibilang ya mungkin buat teman-teman ya balik lagi ke esensi yang kenapa lu nato gitu kan. Iya, penting apa penting enggak nggak sih? sih gitu Gitu kan, dan ya, pikirkan juga untuk masa depan. Bukan nggak boleh. Iya, gitu. Tapi boleh. ya nggak. Tapi kebutuhan lu apa pakai tato gitu. Fungsinya Ke- apa? Kecuali kalau lu memang udah ada di perjalanan kehidupan yang dimana lu sudah bertato gitu Iya. ya kan. Tapi kalau misalnya nggak terlalu butuh banget, terus buat apaan bertato gitu kan? Betul. Takutnya kan dia bertato begitu lulus kuliah dia susah cari kerja, mau jadi PNS susah juga ya enggak? Yoi, terus nyala-nyalain. Itu nyala-nyalain ini gara-gara gue bergaul sama dia nih. Main di gereja nih jadinya bertato nih. Apalagi kan kayak ngeliat, wah ini pendeta ini nih bertato nih, oh berarti tato boleh. Ah. Tapi kan enggak, teman-teman, bahwa balik lagi ke esensi kenapa lu pengen nato dan lainnya sih. Iya benar. Nah, Vin, gue suka bahwa yang lu bilang tadi bahwa kita sebenarnya nggak tahu nih Juni kita ke depan pun kayak gimana. Gitu. Benar. Sampai tahap ini pun bisa dibilang masih tetap melayani Tuhan nih. Gitu. Benar. Lu boleh ceritain nggak sih, Vin? Maksudnya bisa dibilang mungkin problem atau apa sih yang lu alamin nih sebagai hamba Tuhan mungkin gitu kan? Ya khususnya gue orang awam nih. Maksudnya apakah lu sebagai hamba Tuhan atau orang yang hidup dalam pelayanan kayaknya hidupnya akan seneng-seneng aja nih, happy-happy aja nih. Iya sebenarnya iya benar apa yang gue rasain juga kemarin gue sempat berpikir nih ya. Ternyata jalan yang gue pilih, gue ngomong sama istri gue nih, gue udah kawin nih ceritanya udah. Jadi udah kawin ya? Udah kawin nih, gue udah punya Udah bini nikah, nih. udah punya bini, jangan macam-macam lu pada. Gue sempet ngomong sama bini gue tuh. Nah. Itu ternyata memilih jalan sebagai pelayan Tuhan ya. Melayani Tuhan gitu ya. Itu bukan pilihan yang enak loh ya. Wow. Gue kemarin ngomong sama dia gitu tuh. Wah gila ya. Sebenarnya gue pikir lebih enak gue milih dulu gue lulus kuliah, Ya. terus gue kerja, ya kan. Gue juga bisa nongkrong juga, ya kan. Daripada gue ngambil memilih untuk sepenuh hidup gitu ya kan, untuk melayani Tuhan, itu pilihan yang nggak gampang ternyata ya. Ya bener lo bilang ada nggak banyak persoalan, lika-liku ya sangat banyak lika-liku susahnya gitu loh melayani Tuhan ya. Gue rasa kita semua melayani Tuhan ya, bukan yang sekedar ngambil pendidikan Alkitab gitu ya kan. Tapi ketika kita dimanapun kita gitu ya, apapun itu latar belakang kita, ketika kita memilih gue mau melayani Tuhan sepenuh hidup gue untuk Tuhan gitu kan. Hidup gue, pertimbangan gue adalah Tuhan ketika gue melakukan apapun ya. Gue pikir itu anjrit men, itu bukan lu lagi nggak milih jalan yang enak. Lu nggak milih jalan yang enak, lu lagi milih jalan yang paling susah di dalam kehidupan lu. Wow. Pikul salib ya? Pikul salib, sangkal diri. Lu pikul salib, sangkal diri, lu ngambil pilihan yang paling susah di dalam kehidupan lu. Gitu ya kan? Ya gue bilang paling susah. Itu yang paling susah ya kan? Tapi lu akan menikmati kesusahan itu membawa lu ke dalam kenikmatan. Kenikmatan mengalami Tuhan. Betul. Lu ngambil jalan yang paling susah. Tapi ternyata di dalam kesusahan itu ada kenikmatannya. Wow. Ketika lu sungguh-sungguh bersusah-susah itu, men. Malah lu semakin susah, makin menemukan. Semakin susah banget lu masuk ke dalam kesulitan melayani Tuhan, mengikut Tuhan, ya kan? Lu bahkan menemukan Tuhan. Wah, ini gila, itu satu kenikmatan tuh. Benar.
Nah, kenikmatannya itu ketika lu menemukan Tuhan, lu mengalami Tuhan. Betul. Nah, kesusahan itu maksud gue bukannya miskin lu. Iya. Lu jadi nggak punya apa-apa gitu. Itu kan materi lah. Setiap orang, iya, Iya gue kan? pikir terlalu rendah banget lah kalau menilai kesusahannya itu hanya sekedar, tapi bukan hanya, tapi hanya sekedar materi aja Betul, gitu betul, ya. betul. Karena kesusahan ada banyak kesusahan Iya. lainnya gitu. Karena bener Vin, Gitu, ngomongin kesusahan juga, apalagi kan bisa dibilang hamba Tuhan ini menurut gua pribadi ya, hamba Tuhan selalu dikaitkan dengan yang namanya sebuah materi. Apalagi kita seorang pelayan atau hamba Tuhan, pasti ngomongin soal materi, kita kan bekerja bisa dibilang tuh dengan sepenuh hati nih, gua memberikan hati gua gitu kan. Beda ketika lu kerja kantoran atau lu kerja di mana, ya lu pasti dapat gaji bulanan atau apapun gitu kan. Sedangkan kita sebagai hamba Tuhan pasti kan ya nggak ada yang namanya gaji bulanan dan lainnya nggak sih? Iya benar. Nah, gimana nih cara lu mengatasi dalam kesusahan nih? Karena kan kesusahan lu sama kesusahan gue beda nih. Beda. Iya kan? Tapi setiap orang punya kesusahannya ya. Iya, setiap orang punya kesusahannya masing-masing. Iya benar. Bagaimana cara lu bangkit atau lu mengatasi untuk lu tidak terpuruk dalam kesusahan lu? Iya. Gue percaya aja sih. Iya. Nah ini. Tapi orang Kristen juga begitu tuh. Gue percaya aja. Ya. Percaya apa nih? Enggak. Apa? Ya, gue coba kalau waktu gue masuk dalam kesulitan ya kan, ya gue bersyukur sih punya istri yang sering anjir. Mantap nih. yang suka menguatkan juga ya kan di dalam kesulitan ya. Ya maksudnya ya nggak percaya, ya gue percaya Tuhan memelihara kehidupan gue, mau memelihara kehidupan setiap orang gitu kan, di dalam segala kesulitan pun juga Tuhan tetap memelihara gitu ya. Satu sisi ya betul juga kita percaya kepada Tuhan gitu kan, tapi satu sisi juga ketika masuk ke dalam satu kesulitan ya biasanya kalau gue sih saling menghibur aja sih. Saling menghibur dan ya kadang-kadang gue ngomong sama istri gue juga ngomong ya kita begitu percaya Tuhan memelihara kehidupan kita gitu. Ya Tuhan memelihara kehidupan kita, Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Gitu kan. Tapi kita pun juga enggak sekedar seenak-enaknya aja gitu kan. Gue pun juga gue juga berusaha juga gitu. Gue survive juga gitu kan. Ya ada aja lah hikmat yang Tuhan kasih lah gitu. Dan ada aja juga lah pertolongan Tuhan. Ya. Gitu men. Karena bahwa ya kita tahu kan bahwa Tuhan nggak mungkin kasih percobaan melebihi kekuatan kita ya. Iya betul. Jadi Paulus bilang gitu ya. Ya jadi percaya aja bahwa ya masalah ada bukan berarti fokusnya kepada masalah. Iya betul. Ya sih, tapi fokusnya kepada Tuhan. Karena kan sering banget nih Vin, untuk ketika ada masalah nih kita kan sering banget untuk gila nih masalah gue kayaknya paling berat. Tapi menurut gue semua masalah manusia yang ada di dunia ini semua masalah sama. Tapi cuman caranya dan jalannya aja yang berbeda. Iya benar. Makanya tadi gue setuju sama lu bilang. Ketika kita mengalami satu masalah ya, fokusnya nggak sama si masalahnya ya. Betul. Fokusnya tetap aja. Fokusnya tetap aja ya Tuhan. Yang bikin gue bahagia atau nggak bahagianya bukan ketika gue mendapatkan apa, ketika gue dapat mujizat apa, ketika gue dapat hadiah apa gitu. Itu bukan bikin gue bahagia. Dan ketika gue dapat masalah itu nggak bikin gue bahagia gitu kan, nggak gitu. Ya dalam segala situasi, dalam lu banyaknya masalah, banyaknya persoalan gitu kan, banyaknya ya bahkan ketika lu dapat berkat gitu ya kan, ekonomi lu akhirnya jadi mapan gitu kan, pekerjaan lu naik gitu ya. Ya nggak ada yang mempengaruhi kebahagiaan lu, sebagai kebahagiaan lu adalah Tuhan gitu kan. Tapi bener lu men, tapi itu bisa mempengaruhi lu. Maksudnya ke kitanya gitu. Ketika kita setiap hari kita pikirin mindset kita ubah terus gitu loh. Maksudnya bukan mindset kita mempengaruhi pikiran kita coba terus gitu. Wah, pokoknya kebahagiaan gue Tuhan, apapun yang terjadi kebahagiaan gue tetap Tuhan. Walaupun gue banyak masalah,
bukan kalau masalah yang lu buat sendiri kan beda. Itu lain hal ya. Tiba-tiba lu habis pulang dari konten ini depan lu pukulin orang gitu kan, kita buat Lu kan masalah. cari masalah dan cari penyakit ya nggak? Bener. Iya, ketika lu bisa lu banyak lu ada masuk pergumulan, Yeah. ada masuk tantangan, ada banyak persoalan. Ketika lu setiap hari juga lu mencoba memengaruhi diri lu tuh untuk ngomong kebahagiaan lu ada Tuhan dalam situasi apapun, ada Tuhan gitu kan. Tuhan dalam segala kebahagiaan. Itu kadang-kadang berpengaruh juga tuh kan. Secara tanpa Waktu sadar. dapat pergumulan, oh iya bukan pergumulan ini yang terbesar adalah Tuhan dalam kehidupan gue. Tetap aja saat ini yang penting gue udah mengenal Tuhan, ini menjadi satu-satunya kebahagiaan gue nih. Betul. Gitu kan. Nah, waktu lu mapan pun sekalipun lu dapat ada di situasi yang baik pun itu juga situasi yang mapan itu ekonomi lu yang berlimpah itu nggak mempengaruhi lu. Betul. Tetap lu bakal Tuhan Akan fokusnya ke Tuhan. Kayak gitu sih. Bener sih. Nah, lu ada nggak sih Vin pernah ngalamin nggak sih untuk kayak mungkin bersyukur atau kayak wah nggak nyangka nih hidup gue bisa sampai saat ini, mungkin hingga kayak lu pernah kepikiran nggak sih, kan tadi lu sempat bilang nggak kepikiran untuk lu bisa masuk ke dunia pelayanan lain gitu. Tapi ketika lu masuk ke dunia pelayanan nih, apa sih yang lu rasain? Ya gue bersyukur Ben. Ya pada akhirnya saat ini ya akhirnya gue mengerti gitu kan. Oh ternyata Tuhan membawa gue sampai sejauh ini gitu ya kan. Ternyata ya gue bersyukur gitu loh, gue bisa melayani Tuhan gitu ya kan. Yang paling membuat gue bersyukur, gue tetap mengenal Tuhan dan gue hidup di dalam Tuhan dan Kristus hidup di dalam gue gitu loh. Dan permasalahannya apakah Kristus hidup di dalam gue dan gue juga hidup di dalam Kristus. Dan itu yang terus harus sebetulnya kita semua kita hidupi gitu loh. Ya Kristus hidup di dalam kita, apakah kita hidup di dalam Kristus? Dan yang gue bersyukur gue boleh gue punya pengenalan akan Dia, Tuhan yang berkorban gitu, Tuhan yang gue kenal di dalam Kristus gitu kan, pengorbanan Kristus gitu yang telah menyelamatkan gue, dan gue bersyukur gue bisa punya pengetahuan soal itu. Ya enggak? Dan bukan gue sebagai pelayan Tuhan aja, semua teman-teman harusnya juga bersyukur. Yang harus disyukuri itu tuh. Itu yang paling penting disyukuri sih kalau bagi gue ya. Pengenalan lu seberapa bersyukur akan pengenalan lu akan Tuhan, akan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus, bahkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, melalui keselamatan yang melalui Dia. Gitu, lu seberapa bersyukur tuh punya itu ya kan? Betul. Tapi kalau boleh di flashback, anggaplah lu ya kita bandai-andai aja lu dilahirkan kembali, lu lebih memilih kayak gue pengen milih atau hidup dalam pelayanan atau memilih jalan bersama Tuhan dari kecil nggak sih? Maksudnya kan pasti tentunya kita sampai tahap ini nih melalui berbagai proses dari kecil sampai gede yang mungkin jatuh bangun gitu. Bahkan mungkin kita pernah di fase nggak percaya dengan Tuhan gitu. Nah kalau disuruh flashback, lu pengen gak sih untuk kayaknya gue nggak harus lewatin yang ini nih pada masa dulu? Ya ada gak sih? Ya pernah ada, tapi gue pikir juga nggak penting juga sih. Nggak apa-apa yang lalu gue udah pernah lewati, dan gue harus syukuri hal-hal yang lalu yang gue pernah lewati, karena tanpa gue melewati hal-hal yang lalu itu, gue nggak akan ada sampai saat ini. Dan gue mungkin saat ini nggak bisa bersyukur gue punya Tuhan yang hidup di dalam gue gitu loh. Tanpa gue melewati hal-hal yang pernah ada di belakang gue saat ini nggak bisa bersyukur, men. Apa yang sudah ada di belakang lu, biar itu menjadi satu pelajaran hari ini buat lu gitu loh, untuk lu dapat melangkah ke depannya gitu ya kan. Kayak gitu sih. Berarti bisa dibilang lu tidak ada penyesalan akan masa lalu. Iya, nggak ada. Ya sempat pernah gue sesali, tapi akhirnya tanpa ada situasi yang lalu, nggak ada situasi gue yang saat ini yang bisa bersyukur. Nah, iya. Gitu loh. Iya, karena kan sering banget kita mendenial untuk kita nggak mau mengingat masa lalu kita, karena kita ngelihat bahwa
masa lalu kita buruk banget deh. Tapi kan sebenarnya masa lalu ada untuk supaya kita tahu bahwa wah ternyata gue bisa sampai saat ini karena kasih karunia Tuhan. Iya, jadi Iya nggak sih? pembelajaran buat kita, Betul men. kan? Yoi, bener. Bener banget. Nah, kita udah lumayan panjang nih Vin ngomongin apa namanya di Yon sini yang nilai salah dari ngomongin tato, ngomongin tentang hamba Tuhan dan pelayanan dan berbagai macam gitu kan. Gue pengen ada pertanyaan terakhir kayak ada nggak sih yang pengen lu sampein mungkin ke orang-orang di luar sana yang mungkin pada awalnya kayak gue pengen ngambil pelayan Tuhan deh, gue pengen jadi pelayan Tuhan, atau enggak ada orang yang pengen kayaknya gue belum pantas deh untuk pelayan Tuhan gitu. Kan kita berbicara ngomongin melayani nggak cuma di gereja pastinya kan, pasti dimanapun kita berada kita melayani Tuhan. Kita melayani Tuhan. Nah, ada nggak sih yang pesan yang pengen lu sampaikan mungkin orang-orang di luar sana yang mungkin punya paradigma yang kayak gue masih berdosa nih, gue kayaknya belum bisa untuk melayani, atau enggak gue belum suci banget, gue masih muda, udahlah yang melayani orang udah tua atau macam apapun itulah. Ya kalau buat gue sih ya sadari dan syukuri ya keberadaan kita semua gitu ya, semua teman-teman juga ya. Iya. Semua teman-teman juga syukurilah dan percayalah Tuhan sangat mengasihi kita semua gitu. Iya. Dan percayalah Tuhan rindu untuk hidup di dalam kita. Betul. Gitu ya. Dan ini yang perlu banget kita sadari nih sama-sama nih ya. Kalau kita bisa menyadari ini ya, kita rindu untuk melayani Dia, rindu untuk mengenal Dia, rindu untuk dekat sama Dia. Persoalannya adalah apakah kita mau bersyukur? Apakah kita mau bersyukur atas keberadaan Tuhan yang selalu ada, bahkan mampu ada di dalam kehidupan kita gitu. Apakah kita mau bersyukur atas pengorbanan Tuhan di dalam kehidupan kita gitu ya kan? Yang persoalannya mau nggak kita bersyukur gitu ya? Kalau kita mau bersyukur, otomatis kita mau kok melangkah di dalam Tuhan. Betul. Karena kita sangat bersyukur, dan setelah kita bersyukur, gue pengen banget nih kenal sama Dia nih. Gue pengen banget nih dekat sama Tuhan nih, gitu kan? Nah masalahnya kan orang tuh banyak yang tahu, men. Banyak yang tahu tuh Tuhan bisa hidup di dalam kita ya. Banyak yang tahu Tuhan tuh bisa menyelamatkan kita. Banyak yang tahu gitu ya kan. Keselamatan ada di dalam Kristus itu banyak yang tahu. Masalahnya banyak yang mau bersyukur. Sehingga melalui syukur itu membawa kita mau terus dekat sama Dia nih. Bener-bener. Mau terus dekat sama Tuhan ya kan. Mau terus mengalami Tuhan. Sehingga karena kita mau ngalamin Tuhan, karena kita mau dekat sama Tuhan, hidup kita serahkan untuk melayani Tuhan dalam segala apapun. Kalau hanya di dalam gereja aja gitu ya kan. Dalam segala apapun pertimbangan lu adalah Tuhan, dan itu adalah melayanan Tuhan. Dan itu adalah melayani Tuhan ya. Dalam lu lagi sekolah, lu lagi kuliah, lu lagi kerja, lu lagi ngapain aja, bahkan lu lagi di dalam gereja, semua pertimbangan lu, semua pilihan lu adalah Tuhan. Gitu ya kan. Bahkan semua kebahagiaan lu, semua sukacita lu, semua kesenangan lu itu hanyalah Tuhan gitu kan. Dan itu adalah orang yang mau hidup dalam Tuhan, dekat sama Tuhan, dan mau melayani Tuhan. Kayak gitu sih, men. Berarti bisa dibilang kuncinya yaitu bersyukur. Ya, lu bisa bersyukur nggak atas pengetahuan lu yang lu punya itu. Betul. Ya. Karena kuncinya, gue percaya bahwa kuncinya dalam kehidupan tuh bersyukur sih. Jadi nggak kayaknya ketika kita bersyukur, kita tidak akan bisa dibilang ngebanding-bandingin kehidupan kita dengan orang lain, bahkan kita tidak akan fokus dengan yang namanya masalah. Karena gue percaya bahwa dengan bersyukur, apapun yang terjadi atas kehidupan kita nggak akan fokus ke hal itu. Benar. Ya kan? Karena kita fokus kita, ya gue tahu nih bahwa gue ada di dunia, bahwa Tuhan yang nyiptain gue di dunia, nggak mungkin ninggalin kita. Betul. Yang ada hanya kita merasa kita ditinggal oleh Tuhan. Benar. Karena gue punya konsep bahwa hubungan kita dengan Tuhan kayak kita sama Tuhan tuh tangannya diborgol nih. Jadi kemanapun kita berangkat, kita jalan, di situ ada Tuhan. Cuman balik lagi, kita mau menyadari bahwa Tuhan benar-benar seutuhnya di kita atau enggak. Jadi jangan sampai banyak pelayanan, sering pelayanan sana sini, ambil semua kegiatan pelayanan, tapi lupa esensi Tuhannya di dalam hal itu. Betul. Yang penting kan
yang dipengenkan oleh Tuhan, kita nggak hanya sibuk pelayanan sana sini, tapi kita nggak bangun hubungan dengan Tuhan. Ya nggak sih, men? Iya. Kalau gue lihat sih, ya bener. Ya semua pertimbangannya adalah Tuhan. Yes, Ketika lo dapet panggung pelayanan di gereja juga, lo akhirnya menjadi kesenangannya adalah Tuhan. Yang gue bilang tadi, semua pertimbangannya adalah Tuhan, gitu kan. Makanya gue pikir-pikir ya, jangan-jangan ketika gue sendiri deh, nggak usah orang lain deh, gue sendiri ketika gue melakukan apapun itu pertimbangannya nggak Tuhan, sebenarnya gue lagi nggak bersyukur tuh. Ya kan? Karena kan kalau orang bersyukur menyadari betul akan kasih Tuhan di dalam kehidupannya, akhirnya membawa kepada kehidupan yang pertimbangannya adalah Tuhan gitu. Artinya ketika gue mau milih hidup gue, menjalani hidup gue gitu, terus pertimbangannya nggak Tuhan, berarti gue jangan-jangan gue lagi nggak bersyukur lah. Jangan-jangan gue nggak pernah bersyukur sama keberadaan Tuhan di dalam kehidupan gue, keselamatan yang Tuhan sediakan. Kayak gitu sih, men. Oke. Gile. Gitu tuh. Thank you, men. Yoi. Oke, teman-teman. Gue tentu di 40 menit ini yang menuju ke 42, bentar lagi 42 nih. Jadi gue yakin bahwa dari panjang juga ya. Iya, tentunya pasti masih banyak banget nih topik-topik yang pengen gue bahas lagi nih seputar pelayanan dan kehidupan. Tapi sorry banget nih, Vin, bahwa waktu memisahkan kita nih. Iya, ntar juga ketemu lagi. Ntar ketemu lagi, teman-teman. Jadi mungkin kalau suka gue bikin part 2-nya deh. Iya. Jadi itu teman-teman yang gue pelajari bahwa dalam episode kali ini kita harus selalu bersyukur dalam setiap apapun keadaan yang kita alami. Entah mungkin teman-teman lagi ngalamin keadaan sulit, teman-teman lagi ngalamin keadaan yang paling down, percayalah bahwa kunci gimana supaya kita bisa menang dalam masalah itu bahwa kita harus selalu bersyukur. Karena tanpa bersyukur ya kita ngerasa bahwa kehidupan kita nggak ada apa-apanya, tapi dengan bersyukur dan menyerahkan setiap masalah kepada Tuhan, gue yakin bahwa di situ akan menemukan gila, masalah gue nggak lebih berat daripada Tuhan gue. Jadi itu ya teman-teman, doakan semoga konten ini terus berjalan dan gue tidak drop. Dan thank you banget teman-teman yang udah nonton. Emang bakal nggak jalan lagi? Hah? Emang bakal nggak jalan? Jalan sih. Oh jalan ya, iya. Tapi makanya gue mau doanya dong supaya berjalan terus. Iya benar. Oke teman-teman, sampai jumpa di next episode dan thank you banget, Vin. Yoi. See you guys. Sampai jumpa. Bye.